Godit. Apa kabar hari ini? Jawabannya seperti yang kemarin. Apa kemarin jawabannya? Alhamdulillah. Pakai gerakan. Pakai gerakan. Yang tidak nanti disuruh ke depan untuk menjelaskan ya. Siap. Sekali lagi, apa kabar hari ini? Masih belum kompak dan belum bersemangat. Sekali lagi, apa kabar hari ini? Ja saum? Saum? Teu mokel teu? Baik. Sudah siap belum? Siap. Ya, nanti harus diperhatikan ya, jangan sampai ada materi yang tidak kalian paham. Sekarang materinya tentang apa? Tentang apa? Tentang apa? Materinya sekarang tentang apa? Hah? Doa sholat. Baik, anak-anakku sekalian, aduh, tapi apa Ustaz? Jika direk nyalek, Ustaz tongnya tatu, astagfirullah, Ustaz gentos, Ustaz gentos. Oke, nyalakna tahun 2002 genep ya, doakan. Baik, ini adalah momen yang sangat luar biasa bagi Bapak karena pada saat ini Bapak sudah tidak lagi mengajar ya, betul ya, tidak lagi mengajar di kelas. Nah, baru sekarang bertemu lagi untuk memberikan materi begitu. Jadi luar biasa, kangen gitu, rindu. Baik, anak-anakku sekalian, Bapak sebelum nanti masuk ke doa-doa sholat itu ya, doa-doa sholat itu Bapak pengen tahu nih ya, sejauh mana pengetahuan kalian tentang sholat khususnya. Sepenting apa sholat menurut kalian? Laki-laki satu, perempuan satu. Kalau tidak ada yang mengacungkan tangan berarti ditunjuk. Yang pertama, sepenting apa menurut kalian kaitan dengan sholat? Pada ditunjuk, pada yang ngacung? Ditunjuk? Siap, ditunjuk. Ditunjuk oleh kelas 9 dulu lah ya. Siap-siap kelas 9 yang RG. Oleh Sandi. Sandi, menurut Sandi saja, sepenting apa menurut Sandi ibadah sholat itu? Penting tidak? Kenapa alasannya? Karena sholat adalah tiangnya agama. Suka bolong-bolong sholatnya? Sholat itu tiangnya agama, betul? Betul. Kalau tiangnya runtuh berarti agamanya runtuh. Perempuan kelas 9 masih. Oleh yang sedang itu tuh. Nah, Yasmin. Yasmin, menurut Yasmin sepenting apa salat? Sob, mau pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Sunda boleh. Karena kata Yasmin, sholat itu merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Betul? Diperintahkan oleh Allah?
Apa dalilnya Allah memerintahkan sholat? Hah? Apa Safira? Apa sih? Apa perintah sholat itu apa? Yang mana dalilnya? Yang pendek itu, yang pendek lah. Hakimi sholat, dirikanlah sholat. Wajib, ada yang wajib dan ada yang sunnah. Yang wajib berapa kali dalam satu hari? Yang wajib berapa kali dalam satu hari? 5. Mau waktuna berapa kali sholat dalam satu hari? 17 apa? 17 rakaat. Berapa kali dalam satu waktu? Beda-beda tuh. Dalam satu hari ada berapa waktu? 5. Harus fokus tuh, ya. Harus fokus pertanyaannya apa, jawabannya apa, ya. Belah dia aja. Karunya paparin. Jadi sholat itu dalam satu hari ada 5 waktu. Berapa rakaat? 17 rakaat. Ada yang lebih dari 17 rakaat? Katanya saum Ramadan itu adalah momen yang mana ketika kita melaksanakan ibadah itu akan dilipat gandakan pahala. Ada yang sholatnya lebih dari 17 rakaat? Siapa? Sholat wajibnya lebih dari 17 rakaat ada? Ada tidak? Hah? Ayat ke ayana pan dilipat gandakan pahalana bisa meureun. Nu tadina 4 rakaat jadi 10 rakaat biasa tuh. Bisa tidak? Kenapa tidak? Hah? Karena nggak apa-apa. Karena apa? Oh, karena sudah diwajibkannya segitu. Boleh tidak kita lebih dari itu? Dari apa yang sudah dicontohkan? Tidak. Kenapa? Karena dicontohkannya oleh Rasul berapa rakaat? Kalau zuhur berapa? 4, asar 4, maghrib 3, isya, subuh 2 rakaat. Bisa lebih dari itu? Tidak bisa. Termasuk doa-doa sholat bisa tidak sekeinginan kita? Doa sholat bisa tidak sekeinginan kita? Tidak. Kenapa? Karena sudah ada apa? S dan K-nya berlaku. Jadi bukan hanya di sebuah promosi jual beli saja S dan K berlaku. Di sholat pun sama, syarat dan ketentuannya berlaku. Ada syaratnya, ada rukunnya, mesti sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh siapa? Oleh Rasul. Terus yang kedua pertanyaannya, sebelum ke doa, apa fungsi dari sholat? Bisa teu apa? Sholat we ngapoe fungsina teu apa? Naon alifah fungsi sholat? Apa? Hah? Apa? Yang keras. Untuk selalu mengingat Allah. Betul? Betul tidak? Hah? Betul. Untuk selalu mengingat Allah. Ada lagi jawabannya yang lain, ada nggak? Apa? Jawabannya fungsi sholat apa? Fungsi sholat apa? Ada yang tahu? Inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Akan jadi perisai mencegah diri kita dari perbuatan fahsya dan munkar, begitu. Karena pada dasarnya manusia itu senantiasa didorong oleh keinginan yang kurang baik, begitu. Memiliki nafsu yang bisa menjerumuskan diri kita ke arah yang kurang
baik. Makanya mesti melaksanakan ibadah sholat supaya apa? Supaya terarah, terkontrol. Si Rehan Masuri ada salah nyebut. Ya, supaya terarah. Bisa mengendalikan nafsu. Nih yang penting. Orang yang paling hebat itu bukan orang yang pandai bergulat, bukan orang yang jago bertarung. Orang yang paling kuat itu ialah orang yang bisa menahan nafsu. Jadi lamun keur amak kumaha carana bisa mengendalikan nafsu. Nah, itu orang yang paling hebat. Baik. Bari calik cakep. Sekarang kita masuk pada arti dari sholat itu. Kemarin sudah dijelaskan sama siapa, Ustadz Sidik? Sholat itu apa? Sholat itu apa? Sholat itu secara bahasa apa? Kenapa dikatakan doa? Karena di dalam sholat itu ada doa. Secara istilah sholat itu apa? Jaki? Secara istilah sholat itu apa? Pokoknya mah ngobrol bakal ditanya aku bapak. Secara istilah sholat itu apa? Doa-doa dan gerakan-gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu disebut dengan sholat. Nah, doa-doa sholat ini pun ya mesti kita tahu dan mesti sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Ya, kadang-kadang kalau misalkan kita ngaji di tempat di rumahnya masing-masing, banyak para ustadz yang menyampaikan doa-doa sholat itu berbeda-beda. Nah, yang Bapak sampaikan sekarang itu ada contohnya dari Rasul. Di antaranya doa sholat itu banyak, doa iftitah di antaranya. Ada yang awalnya itu dengan kalimat wajah tuh, tapi panjang tuh. Wajah itu panjang bacaannya, lebih panjang. Jadi ya bacaan doa sholat iftitah yang paling panjang itu wajah. Terus yang paling pendek apa? Bukan Allahumma baik-baik, ini ada yang lebih pendek. Subhanaka. Nah, untuk di sekolah kita samakan saja ya, supaya tidak bingung. Ya, kita samakan bacaannya. Khusus untuk doa iftitah itu Allahumma baik. Coba laki-laki dulu dibaca semua. Perempuan uge
9. Siap, alhamdulillah. Berarti rata-rata sudah pada hafal. Ada yang belum hafal? Jujur. Ada yang belum hafal? Gak usah malu-malu, cung. 1, 2, 3, 4, 5, banyak sekali. Perempuannya ada yang belum hafal? Perempuan? Nah, yang belum hafal boleh ditulis dulu atau misalkan bertanya ke temannya, karena nanti di kegiatan mentoring kalian akan dites dan mesti hafal, ya, akan dites dan mesti hafal. Yang kedua, sebelum ke doa yang lain, coba ke bawah, teh ke bawah teh. Enggak, kamu ke atas atau ke bawah. Nah, ke atas lagi. Terus ke atas. Stop ke bawah. Stop. Nah, untuk menambah kehusuan dalam sholat, ya nanti kalian mesti mengupayakan hafal minimal arti apa yang kita baca, supaya paham anu dibaca teh naon artina teh, ya, supaya ketika kita melaksanakan sholat itu menambah kehusuan. Coba nanti dipahami, Bapak akan tes nanti beberapa orang, dan yang bisa ke depan nanti akan dikasih reward, ya. Artos atau amplop, ya. Amplop nggak ya artos. Nah, ini arti dari yang tadi kita baca, Allahumma ba'id baini wa baina. Nah, ini artinya, ya Allah, jauhkanlah antara diriku dan di antara kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan sebagaimana dibersihkannya kain putih dari kotoran. Ya Allah, cucilah kesalahan-kesalahanku dengan air salju dan embun. Merasa tidak kita banyak melakukan sebuah dosa? So, hari ini saja ketika kita mengikuti kegiatan daurah, tuh bari heureuy. Sekalian saha eta teh? Kamu dia sini. Di ini, sini dia. Sini. Nya Fatihah tuh. Coba dia baca doa iftitah. Nya sok baca. Nya sok baca. Sok. Allahumma baik baina ya ma ba'anta baina masjid Allahumma nakini min khata ya sama Yuna Allah silni bil dari hari ini mah dari ini kayak ngajentengna rada lami sok cali. Begini ya, kenapa tadi di awal Bapak sampaikan penting tidak melaksanakan sholat. Kalau misalkan kita merasa sholat itu penting, kalau kita merasa sholat itu penting, coba ada niatan untuk berusaha supaya kita bisa melaksanakan sholat itu sesuai dengan contoh Rasul.
termasuk bacaan sholatnya. Kalau misalkan kita merasa tidak bisa, berusaha untuk bisa. Bagaimana caranya? Kita kan diberikan akal oleh Allah. Oh, kita belum hafal nih, coba ditulis yang tidak hafalnya, begitu. Jangan diam saja. Bisi kaburu kiamat, orang sholat can bisa kene, bisi kaburu maut, ya sholatnya masih belum benar, gitu, ya. Jadi tolong untuk yang pertama niatnya diluruskan datang ke sini itu bukan untuk main, tapi untuk menambah ilmu, ya. Nah, ini kaitan dengan arti dari doa iftitah yang tadi, yang Allahumma ba'idni. Kita berdoa kepada Allah supaya Allah itu menghapus setiap kesalahan yang sudah kita lakukan. Karena sejatinya setiap kita melaksanakan ibadah sholat itu akan menghapuskan dosa. Eta ge lamun sholatna bener. Jadi dosa ti subuh ka zuhur, ti duhur ka asar, ti asar ka maghrib, ti maghrib ka isya, ti isya ka subuh deui. Untuk menghapuskan dosa. Sok lamun misalkan amalan sholat untuk menghapuskan dosa, amalan mana bakal ngantarkeun urang ka surga? Amalan yang mana yang akan mengantarkan kita kepada surga? Karena amalan sholat itu menghapuskan dosa. Sok amalan mana bakal ngantarkeun ka surga? Ya, amalan yang mana? Bingung kan ya? Kita sudah punya amalan apa untuk masuk ke dalam surga? Hoyong lebet ka surga, alim. Ayo, tos gaduh amalan naon? Sudah punya amalan apa? Adakah amalan yang istimewa yang sudah kita lakukan yang akan mengantarkan kita kepada surga? Ayat hah? Mana? Naon? Hah? Ada tidak? Seperti Bilal, cek Rasul, Bilal itu masih hidup, tapi terompahnya, suara langkah kakinya itu sudah terdengar di surga. Amalan naon ku Bilal dilakukan? Apa? Ada yang tahu? Hah? Apa? Menjaga wudu. Tepira Bilal teh setiap batal wudu. Jadi teh salat ke Bilal mah wudu we. Jadi amalannya kelihatannya biasa-biasa saja, tapi amalan tersebut bisa mengantarkan Bilal ke surga. Terus kita sudah punya amalan apa? Katanya kita mau ke surga atau hanya mimpi belaka? Ya, mimpi pada ke surga. Kata Allah di surga itu wajannati arduhas samawati wal ard. Jadi surga itu luasnya seluas langit dan bumi, luas pisan. Ya, surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Dan surga itu diperuntukkan sebetulnya untuk kita. Ya, surga itu diperuntukkan untuk kita. Kita yang mana? Kita yang mana? Uiddat lil muttaqin. Untuk siapa? Surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang beriman itu belum tentu bertakwa, tapi orang yang bertakwa pasti beriman. Ada yang seperti itu? Banyak orang yang meyakini bahwa ada Tuhan di dunia, ada Allah di dunia, tapi banyak yang tidak melaksanakan ibadah. Banyak. Nu mabok wae ditanya percaya teu ka Allah, percaya cenah. Gitu. Tapi nah teu salat, nah bet mabok, ongkoh percaya tapi henteu salat, dan mungkin itu kita sekarang. Di sini ada yang masih bolong-bolong salatnya? Nah itu
Salatna masih bolong bahaya teu eta. Bakal ka surga moal. Kali deui lamun salatna bolong-bolong bakal ka surga moal. Siap ka neraka? Siap ka neraka? Salatna bolong-bolong ka surga moal. Berarti ka mana? Kita lain bapak nu ngajawab. Berarti ka neraka. Anu salat wae, yang salat saja oleh Allah diancam. Yang melaksanakan salat saja oleh Allah diancam, apalagi yang tidak melaksanakan salat. Hare-hare pas adzan teh Allahu Akbar, hare-hare we kana game kagok mabar kewe cenah kagok. Geus hayya ala shalah hayya ala falah kela ieu encan pae da teu soalna terus we main game. Nepikeun ka beres teh datang waktu salat nu lain teu we ngalaksanakeun salat. Bahaya teu? Urang mah kadang-kadang ongkoh hayang ka surga tapi naon? Tidak melaksanakan jalan menuju surga. Masih berbohong, masih cenah tarik. Gak bohong. Matak ieu tah ngadoa keur salat teh baca doana teh Allahumma ba'id baini wa baina. Tapi geus ngadoa teh ulah dosa deui. Nya, geus apal eta teh dosa dilakukeun deui. Nya. Mun cek wali mah eta teh nu kitu teh tomat. Nu sok tobat mak siat lain maut ongkoh tobat karena dosa tapi mak siat deui ngabohong deui nya ngagogoreng batur deui ngagibah tah resep ngagibah nya aya nu resep ngagibah teh tong nya keur saum komo tong ngagibah lebar pahalana mun aya nu ngagibah angkat pergi go jangan didengarkan, biarkan dia berbicara sendiri seperti orang gila ya. Si eta cenah meuni kitu ka abdi nya kan bae, bukan berarti benci tapi menghindarkan diri kita termasuk orang yang berbuat dosa. Nah ini ya doanya supaya dihapuskan kesalahan. Subhanallah itu ketika lupa rokaat atau gerakan sholat, maka diingatkan kalau laki-laki pakai subhan, kalau perempuan tepuk tangan, iya, gimana? Tepuk ya, bukan tepuk tangan kade bisa kan, tengah denge wae si imam teh nya, geus kitu teh tengah arti jadi kikieuan ulah kade ulahnya, bisi aya nu jadi imamnya tengah tos ada yang tepuk di belakang mengingatkan. Tengah denge wae imam teh jadi we kikieuan jika nu ngarepek japati ulah aja. Jadi surat Al-Fatihah itu wajib ya. Ketika imam tidak dizaharkan maka surat Al-Fatihahnya dibaca masing-masing kan kadang-kadang yang dizaharkan itu dua rakaat, yang 2 rakaat lagi dibaca ya. Jangan seperti ini, imam ketika membaca surat yang lain setelah Al-Fatihah terus makmum membaca surat Al-Fatihah ulah. Atos tadi, jadi bacaan imam itu sama dengan bacaan makmum, tidak usah dibaca. Tapi ketika imam tidak dizaharkan, disirkan, maka kita sebagai makmum mesti membaca surat Al-Fatihah. Nah sekarang doa ruku ya atau sujud. Nah kita samakan saja ya biar gampang. Jadi menghafal satu doa untuk 2 gerakan ya. Apa doanya? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Segala puji bagimu ya Allah Tuhan kami, dan dengan memujimu
ya Allah ampuni aku. Nah ini artinya nanti harus dihafalkan dengan terjemahnya ya. Tetap ada kalimat yang terakhir apa? Allahumma firli. Saking banyaknya kesalahan yang kita lakukan ya, kita senantiasa meminta ampun kepada Allah supaya diampuni dosa-dosa kita. Coba dibaca oleh UG dulu sama-sama. 1, 2, 3. Laki-laki RG. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Arja baca sendiri Ja. Ja sendiri Ja baca Ja. Ayo. Itu baca, hei kamu baca ya. Yang belum hafal boleh ya ditulis ya, boleh, silakan, supaya nanti ketika monitoring sudah bisa dihafalkan sambil ditulis saja. Paris baca Paris. Paris baca Paris. Humma firli. UG-nya dibaca sama kamu tuh. Nah, ini iya. Itu yang di belakang. Ifsya baca Ifsya. Rabbana. Baik. Satu lagi oleh kelas 8 ya, yang belum ya. Oleh Aura. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Sudah ditulis belum? Kalau sudah kita lanjut lagi. Najril baca, Najril. Najril baca. Ayo Najril. Najril. Mohon. Najril. Subhanaka Rabbana, terus wa biham Allahumma firli. Oh iya, kelas 9 ya, nanti di akhir itu ada praktek sholat dan wajib semuanya sama bacaannya, termasuk gerakannya harus benar karena itu salah satu standar kelulusan ya. Jadi kalau misalkan nanti ada di antara kalian yang belum bisa bacaan sholat dan gerakan sholatnya belum benar, maka belum bisa untuk diluluskan ya. Jadi harus benar dari awal sampai akhir, dari takbiratul ihram sampai salam gitu. Yang belum hafal silahkan dipersiapkan dari sekarang ya.
karena kelas 9 ini sudah mulai menuju pada fase ujian kehidupan, belum yang sebenarnya ya gitu. Persiapkan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai nanti menyesal ya sebelum meninggalkan sekolah ya. Ini sudah ditulis belum? Sudah ya. Yang belum ditulis silakan bertanya ke temannya ya yang sudah hafal, supaya nanti dihafalkan karena nanti akan dites ya. Lanjut yang ketiga teh yang ketiga teh. Ayo teh. Nah ini yang pendek saja ya. Ketika bangun dari ruku, bacanya Robbana walakal hamdu. Sakitu Robbana walakal hamdu. Ya Tuhan kami, hanya untukmu-lah segala pujian. Ya. Jadi pujian itu hanya untuk Allah yang maha kuasa, yang maha penyayang, hanya untuk Allah. Ini sudah hafal kan ya? Rabbana walakal hamdu. Tos ruku, bangun dari ruku, terus membaca doa Rabbana walakal hamdu. Tapi ketika kita berjamaah, misalkan bangun dari ruku, kata imam Sami Allahu liman hamidah, kita sebagai makmum tidak usah baca lagi Sami Allahu liman hamidah. Apa yang kita baca? Rabbana walakal hamdu. Ya, paham? Oke. Ini tidak usah ditulis? Sudah, lanjut. Teteh. Ayo teh. Nomor berapa? 4 ya. Nah ini doa duduk di antara dua sujud. Nah ini yang dipakai ya. Bisa Allahumma, bisa Rabbik firli. Allahumma ghafirli warhamni wajburni wahdini warju apa? Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, cukupilah aku, tunjukilah aku, dan berilah rizki angger we aya kalimat ampunan tuh dia nyasok ka dieu dek cicing ka dia di dia pisahkeun gitu ya. Jadi tetap ada kalimat ampunan. Terus kita meminta kepada Allah supaya dikasihani, terus supaya dicukupkan apa? Rezekinya, cukup kangge meser motor, cukup kangge meser mobil, cukup kangge meser beas, cukup kangge nikah deui ya, mesti dicukupkan. Tidak usah kaya, nu penting cukup gitu ya. Tidak usah kaya. Pas rek meser mobil cukup, artosna jang meser mobil, rek meser bumi deui cukup, jang meser bumi gitu ya. Sudah hafal ini? Coba dibaca oleh semua sama-sama dulu. Allahumma ghafirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Duduk di antara dua sujud teh nu kumaha? Yang seperti apa? Bangun dari sujud, juk calik we kitu tah. Ya, posisi kakinya bagaimana? Kemarin sudah dijelaskan posisi kaki. Nah, jangan gini posisi kakinya ya. Aya nu kieu. Aya teu? Aya? Ya ulah, tiga tadi posisinya ya. Jadi sebelah
saja yang ditindihin. Tahu ditindihin? Ya, ditindihin. Coba yang laki-laki baca semua. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warjukni. Uge. Rifaldi baca, Rifaldi. Allahumma firli wahdini warjukni. Ibra baca, Ibra. Warjukni. Hafiz baca, Hafiz. Ya. Wahdini Pak Usman sampai jam berapa? 10 lebih 10 berapa menit lagi? 20 ya. Sekali lagi baca sama-sama. Allahumma ghfir. Nah, ini nanti harus dihafal. Yang belum hafal silahkan ditulis ya. Sudah? Sudah. Maju biar cepat. Nah, berarti ini mas sudah masuk tahap akhir ya. Ini doa untuk tasyahud. At-tahiyyatu lil wassalawatu wat-thayyib. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sakit heula. Laki-laki saja. Harus kompak atau bacanya ya. Coba yang UG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sama-sama RGUG. Sama-sama. Kelas 8. Bedanya bacaan dengan bacaan yang lain itu di awalnya saja. Kalau ini at-tahiyatu lillah wassalawatu wa thayyibat. Kelas 7. Sekali lagi sama-sama. Ke bawah, ke bawah teh. Artinya, nah itu artinya bisa dibaca ya. Segala kehormatan, kebahagiaan dan kebagusan adalah kepunyaan Allah. Semoga keselamatan bagi engkau ya Nabi Muhammad beserta rahmat dan kebahagiaan Allah. Mudah-mudahan keselamatan juga bagi kita sekalian dan hamba-hamba Allah yang baik-baik. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba dan utusannya. Ke bawah, terakhir. Nah, di sini tidak ada tambahan kalimat sayyidin. Banyak yang berpendapat, ada beberapa yang berpendapat bahwa di dalam bacaan sholat itu mesti ada sayyidina karena bentuk penghormatan. Tapi Bapak belum menemukan dalil yang menyebutkan ada kalimat sayyidina. Atau lamun bade penghormatan mah dina adan ge kudu aya, kan aya Nabi Muhammad dan dina adan. Asyhadu anna Muhammad. Nah hate sayyidina asyhadu anna sayyidina Muhammad atau gitu adana. Ya. Jadi di sini di dalam salat tidak memakai kalimat sayyidina. Coba dibaca sama-sama. Allahumma sholli ala
dulu. Oke. Fil alamin. Sekarang yang RG tapi bacanya harus bareng ya. Jangan ada yang ke kaler, ada yang ke kidul ya. 1 2 3. Terakhir satu kali lagi sama-sama. Alhamdulillah. Terakhir, kalau misalkan ada yang mau mempraktekkan sholat subuh saja ya, nanti Bapak kasih reward artos ya lah ya, 50.000 asli ke palsu. Ada yang mau maju pakai ini ya, pakai ini. Sini di sini. Diperhatikan Pak Usman, kalau misalkan benar dari awal sampai akhir. Oh, ke sini. Dari sini berarti. Aduh. Sini. Nah. Ya, praktek 1 rakaat atau 1 rakaat sok. Sama bacaannya sok. Sama ya bacaannya yang tadi ya. Yang tadi di iya dari awal. Sok. Allahumma
Anas. Surat Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Subhanakallahumma Rabbana wa biham Allah. Terus Rabbana udah, Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamdu. Toh sakitu. Subhanakallah. Sujud. Subhanakallah. Rabbana wa biham Allah. Terus Allahu Akbar. Tacan duduk di antara dua sujud. Tok. Allahumma fir war wahdini warjuk. Nah, sujud lagi. Subhan Rabbana Allah. Tahiyat. Was asyhadu Allahumma kama Ibrahim wa barik kama barak wala assalam. Namanya siapa? Hah? Arbi, kelas 7B. Nggak apa-apa, karena keberaniannya nih. Bertahan. Gember, tidak apa-apa. Nanti itu jangan digunakan untuk godin, tapi untuk nanti berbuka. Ya, itu saja ya yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Pas tuh 10:10. Terima kasih atas perhatiannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.